Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya dari perenungan firman-Mu ini juga membuat kami semakin mencintai Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati waktu penyampaian firman pada pagi hari ini. Kiranya setiap kami dapat mendengarkan dengan baik dan terlebih lagi melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya mengucap syukur sekali. Beberapa waktu lalu setelah pulang dari camp anak, suara saya hilang. Pas hari Jumat pagi, suara saya hilang. Terus saya udah bingung, ini hari Minggu, hari Sabtu khotbah pemuda, hari Minggu khotbah umum, ini gimana? Terus saya berdoa dan suara saya kembali, tapi hidung saya yang bermasalah. Akhirnya pilot beberapa hari ini. Tapi bersyukur suaranya nggak hilang, walaupun pindah ke hidung yang bermasalah, tetapi bersyukur hari ini tetap sehat, bisa memberitakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Jika sudah menemukan, kita akan baca secara bersama-sama. Roma 12 ayat 2, 3, 4. Jangan lupa. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan anak-anak Allah, menjadi berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Tema pada khotbah pagi hari ini adalah karakter yang diubahkan. Karakter yang diubahkan. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin kita melihat kondisi keadaan awal kita ketika dijadikan sama Tuhan. Bisa slide selanjutnya. Di situ dikatakan bahwa ketika Tuhan menjadikan kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah berarti karakter kita, segala hal yang ada dalam kehidupan kita itu mencerminkan karakter Allah. Jadi ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, mereka bisa melakukan kebenaran-kebenaran. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, ketika Hawa memakan buah terlarang itu, akhirnya citra Allah yang ada dalam diri manusia itu menjadi rusak. Salah satunya adalah karakter manusia. Makanya setelah kejatuhan dalam dosa, timbullah pertikaian antar saudara. Timbullah iri hati antar saudara, timbullah manusia yang semakin hari semakin membenci Allah, sehingga pada titik di kisah Nuh, Allah harus menghukum semua manusia. Karena karakter manusia semakin buruk hari lepas hari akibat dosa. Bahkan hari ini Bapak Ibu, kalau lihat berita-berita yang muncul, itu benar-benar sangat sadis ya Bapak Ibu. Saya beberapa waktu lalu tuh lihat berita tentang seorang anak kecil yang masih sangat kecil, tetapi mendapatkan kekerasan seksual dari orang-orang yang sudah dewasa. Dan itu bukan hanya satu orang, mereka beberapa orang. Dan pada akhirnya anak ini harus dirawat inap di rumah sakit. Dan lebih parahnya lagi, anak ini terkena HIV. Dan dia nggak punya papa, tidak punya mama juga. Dia ditinggalkan sama kedua orang tuanya. Kemudian ada juga berita-berita lain tentang seorang ART yang dimasukkan ke dalam kandang binatang sama majikan. Ini berita akhir 2022 kemarin. Dimasukkan ke dalam kandang sama majikan yang gak dikasih makan. Dia disuruh makan makanan dari binatang. Mungkin saat itu peliharaannya anjing, disuruh makan itu. Atau kalau nggak ada, makan kotorannya sendiri. Saya waktu baca beritanya itu, wah, orang-orang sejahat itu ternyata. Terus ada karyawan yang dengan tega membunuh majikannya. Walaupun kalau kita lihat berita itu majikannya salah juga karena kasar terhadap dia. Tapi kalau kita lihat berbagai kejahatan-kejahatan yang ada, kita lihat wah, karakter manusia itu ya semakin hari itu ternyata semakin buruk. Semakin hari itu semakin menakutkan kalau kita lihat berita-berita hari ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita itu tengah hidup
di dunia yang seperti ini. Tapi Tuhan berfirman, kamu tidak boleh sama dengan dunia. Kamu harus berbeda. Ini susahnya. Kita hidup di dunia, tapi kita disuruh hidup berbeda dengan norma-norma dunia. Kalau ada beberapa orang, ada beberapa pemahaman, itu mereka beranggapan saya ingin hidup suci, saya ingin hidup kudus, maka dia menjauhkan diri dari dunia. Dia pergi tinggal, ada yang tinggal di goa, ada yang tinggal di hutan, dengan tujuan supaya tidak melakukan hal-hal yang salah yang dilakukan di dalam masyarakat. Tapi apakah orang Kristen dipanggil seperti itu? Tidak. Kita disuruh tetap tinggal, hidup di tengah dunia yang seperti itu, tapi ada satu syarat, kamu tidak boleh sama dengan dunia. Nah ini yang sedikit sulit yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Hidup di dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan berbagai hal-hal yang buruk, tetapi kita dituntut untuk tidak boleh sama dengan itu. Untuk bisa melakukan hal ini, bagaimana supaya karakter kita bisa diubahkan? Hal pertama yang harus kita miliki itu adalah transformasi akal budi. Bapak Ibu, kita baca di ayat yang ke-12, pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi. Kata pembaharuan itu kalau di dalam terjemahan, di dalam bahasa Inggris itu pakai kata transformasi. Tapi kalau di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata metafor. Itu menggunakan metafor. Ya. Metamorfo atau metamorfosis. Kalau kita pernah belajar tentang metamorfosis, ketika kupu-kupu dari awalnya ulat mengalami transformasi berubah menjadi kupu-kupu. Itu proses metamorfosis. Nah, manusia pun dikatakan perubahan karakter pun terjadi seperti ini. Mulai dari yang buruk menjadi yang baik. Dan metamorfosis kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu dikatakan, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru. Biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru. Jadi setelah dikatakan, jangan kamu ikuti norma-norma dunia, aturan-aturan dunia, tetapi biarlah supaya Allah buat karaktermu itu menjadi baru. Buat pribadimu itu menjadi baru. Kita mungkin pernah mendengar begini waktu itu. Wah, kalau sudah karakter dari kecil itu ya, susah sekali untuk diubah. Kalau sudah bawaan dari kecil suka marah-marah, suka ngomel gini, wah itu akan susah sekali untuk diubah, bahkan sampai dewasa sekalipun. Mungkin kita menemukan beberapa orang seperti ini, bahkan di akhir hidup mereka tetap sama. Tetapi kita menemukan juga banyak orang yang mengalami perubahan yang luar biasa karakternya. Mungkin dari dulu buruknya luar biasa, tetapi dengan berjalannya waktu jadi lebih baik semakin hari. Karena apa? Karena Allah membuat pribadinya menjadi baru. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau karakter kita itu diubahkan setiap hari, hal pertama itu adalah biarkan Allah itu merubah dulu pola pikir kita. Kadang ya, pola pikir kita itu sangat berpengaruh ke tingkah laku kita. Contoh, saya ini suka menilai segala sesuatu itu dari sisi buruk. Saya lihat orang ini baik, tapi saya selalu, wah dia begini. Dan itu seringkali terlihat di tingkah laku saya. Saya akhirnya gak suka dengan dia. Saya akhirnya menjauh dari dia. Saya akhirnya suka mungkin menceritakan tentang yang buruk-buruk dengan dia. Nah makanya Alkitab Paulus itu tekankan. Kalau kamu mau supaya karaktermu itu tidak jadi buruk, semakin hari semakin buruk, maka hal pertama yang harus kamu lakukan itu adalah biarkan Tuhan merubah pola pikir kamu. Biarkan Tuhan mentransformasi pola pikir kamu. Dan cara Tuhan mentransformasi pola pikir kita itu ya tidak jauh-jauh adalah dari firman Tuhan. Dari baca firman Tuhan kita tahu, oh ini salah, ini benar. Dari baca firman Tuhan kita tahu, oh ini sesuai dengan firman Tuhan, ini tidak sesuai. Karena itu kita seharusnya tidak jauh-jauh sih Bapak Ibu dari firman Tuhan. Karena itu satu-satunya hal yang mentransformasi hidup kita semakin hari semakin baik. Khususnya di dalam karakter kita.
Bapak Ibu yang terkasih, dan hal kedua yang kita lakukan supaya karakter kita itu bisa diubahkan setiap hari itu adalah mau memberi diri untuk diubahkan setiap hari. Saya kembali ke perkataan saya tadi, kita mungkin pernah pikir, wah kalau sudah karakter dari kecil itu sudah tidak bisa diubahkan sama sekali. Atau kita pikir, wah dia dari kecil kayak begitu, wah sudah bisa tidak diubahkan. Saya pernah punya seorang teman, bukan pernah, sampai sekarang pun berteman. Ketika masih kecil, ini teman SD ya. Ketika masih kecil itu nakalnya luar biasa Bapak Ibu. Di SD itu satu hari itu pasti dia buat satu orang menangis. Itu terkenal sekali nakalnya dia. Dan beberapa waktu lalu saya ke Jakarta, ternyata dia sudah kerja di Jakarta. Ke Jakarta dan dia jemput. Kemudian setelah jemput kita cerita-cerita banyak hal, ternyata dia itu sudah berubahnya luar biasa. Kemudian saya ketawa ya, wah kamu ini sekarang beda sekali ya. Kemudian dia katakan, iyalah masa mau sama terus gitu. Terus saya lihat benar karakter itu bisa diubahkan. Kadang kita pikir wah ini sudah tidak bisa, ini sudah keras kayak batu, ini nggak mungkin bisa. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau memberi diri untuk diubahkan, maka itu akan terjadi. Karakter kita akan diubahkan sama Tuhan. Asalkan kita mau memberi diri diubahkan setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan di ayat 1 sebelum masuk ayat yang kedua tadi ya. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan Allah. Kalau kita perhatikan di pasal sebelumnya, itu Paulus jelaskan soal keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada orang-orang Israel. Jadi setelah Paulus jelaskan itu, kalian ini sudah diselamatkan, makanya setelah itu kalian harus yang pertama mempersembahkan tubuh, dan yang kedua adalah merubah pola pikir, merubah karakter kita. Jadi sebelum kita merubah karakter kita tahu dulu kita ini sebelumnya sudah diselamatkan. Dan setiap orang yang diselamatkan itu dikasih kemampuan untuk berubah. Dikasih kemampuan untuk berubah. Jadi mungkin kita pikir, kalau kita lihat kehidupan kita ya, saya sudah berapa lama nih jadi orang percaya. Mungkin ada yang 10 tahun, ada yang berpuluh-puluh tahun, tapi mungkin kita itu masih bergumul dengan satu karakter yang sama. Kita masih bergumul dengan satu dosa yang sama. Sama juga dengan saya masih bergumul dengan satu hal yang saya rasa saya harus lepas dari hari ini. Dan Bapak Ibu, kita mungkin saat ini tengah bergumul dengan satu hal yang membuat karakter kita itu kok tidak jadi lebih baik setiap harinya. Dan mungkin kita telah bergumul dengan hal ini, tetapi Tuhan itu mengingatkan, berilah dirimu supaya kamu diubahkan setiap hari menjadi serupa dengan Kristus. Saya teringat satu lagu, ya, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sikat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, setelah Allah menyelamatkan kita, itu kita diubahkan setiap hari menjadi semakin lebih baik, asal kita mau untuk diubahkan. Jadi setelah diselamatkan, itu perubahan itu terjadi terus-menerus, setiap hari terjadi. Dan kembali lagi, asal kita mau. Kalau kita keras hati, ya nggak akan pernah diubahkan. Kita mungkin akan sama terus, seperti itu. Dan ya, ayat dua bait dari bawah ya. Sejak ku terima dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Jadi kalau kita lihat kehidupan kita hari ini, saya sudah lama jadi orang Kristen, tapi kok karakter saya masih sama terus ya? Kok saya masih bergumul dengan hal yang sama terus ya? Ini jadi pergumulan saya juga. Masih kok jatuh dalam dosa yang sama terus ya? Kiranya kita menyadari, saya kalau sudah di dalam Kristus, saya sudah menjadi ciptaan baru, berarti sudah seharusnya karakter saya juga diubahkan. Tidak lagi sama seperti dulu, tetapi ada perubahan karakter. Sehingga ketika orang yang mungkin selama ini memperhatikan kehidupan kita, menyadari bahwa wah, kehidupannya menjadi lebih baik semakin hari. Atau ketika orang lihat kita kok sama terus kehidupan kita, mungkin karakter yang dulu yang orang gak suka itu ternyata masih sama kita bawa sampai hari ini. Kiranya kita belajar sama-sama dari nasihat Paulus kepada jemaat pada saat itu di Roma, supaya kita sama-sama memberi diri kita, karakter kita untuk diubahkan menjadi baik hari lepas hari. Selanjutnya, setelah karakter kita diubahkan, apa yang terjadi?
Itu dijelaskan di ayat yang kedua bagian B. Itu dikatakan setelah karakter kamu diubahkan, pola pikir kamu diubahkan, maka kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya senang sekali dengan terjemahan Alkitab ini. Saya akan bacakan untuk kita ya. Jangan mengubah dirimu. Ya, kita baca sama-sama ya karena sudah muncul. 1, 2, 3. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang dingin. Tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang benar. Lalu kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Yang saya buat tulisannya miring. Lalu kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Jadi setelah karakter kita diubahkan, pola pikir kita diubahkan, maka kita akan masuk ke tahap ini nih. Kita akan mampu untuk menimbang, oh ini berkenan kepada Allah, oh ini tidak berkenan kepada Allah. Jadi kalau sebelumnya karakter belum diubahkan, belum dibaharui, maka kita tidak akan sampai ke titik ini. Tidak akan mampu membedakan Allah suka ini, Allah nggak suka ini. Oh saya buat ini, Allah sakit hati. Saya buat ini, Allah senang. Nah sebelum masuk ke tahap itu, kita sudah terlebih dahulu diperbaharui oleh Tuhan. Dan kemudian kalimat selanjutnya, kamu akan dapat mengerti yang baik, yang menyenangkan baginya, bagi Allah, dan yang sempurna. Kadang kita pikir ini baik, tapi belum tentu sempurna. Kita pernah dengar kisah seorang muda kaya raya, ketika mau memberikan dirinya untuk Tuhan, melayani Tuhan, dia katakan, Tuhan saya itu sudah melakukan seluruh isi hukum Taurat. Saya sudah taat, saya sudah melakukan segala hal yang baik. Tapi ternyata itu pun tidak sempurna. Tuhan katakan ada satu hal yang kamu lupa. Kamu itu masih terikat dengan harta kamu. Jadi kalau kita si pemuda ini berpikir dia sudah sempurna melakukan semua yang baik dan dia rasa itu sudah cukup. Tapi ternyata itu pun belum sempurna. Atau sesuatu yang kita pikir baik tetapi itu ternyata tidak berkenan bagi Allah. Kita ingat kisah seorang yang diusir roh jahatnya ketika Tuhan mengusir seorang sakit di Gerasa, ketika Tuhan mengusir roh jahat keluar dari tubuhnya. Dia kemudian katakan, saya mau ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kalau kita lihat niatnya baik ya, niatnya sangat-sangat bagus. Tetapi ternyata Allah tidak berkenan. Allah katakan kamu pergi dan beritakan tentang berita kesembuhan kamu itu kepada banyak orang. Jadi sesuatu yang baik pun ternyata itu belum tentu berkenan kepada Allah. Sesuatu yang mungkin kita lihat secara rohani itu sudah luar biasa. Tapi ternyata itu pun tidak berkenan kepada Allah. Beda-beda tipis ya Bapak Ibu. Tapi kalau pikiran kita, karakter kita tidak dibaharui, maka kita akan sulit untuk membedakan hal ini. Maka pada akhirnya kita mungkin akan jatuh kepada kebiasaan-kebiasaan duniawi yang saya jelaskan di awal tadi. Makanya Paulus sangat-sangat menekankan bagaimana supaya kamu tidak jatuh ke dalam dosa-dosa dunia, yaitu karakter kamu harus diubah. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk ke penerapan. Saya ingin menekankan tentang hal ini. Pengorbanan Kristus itu memulihkan segala sesuatu termasuk karakter kita. Mungkin selama ini kita tengah berdoa dengan begitu sungguh-sungguh untuk satu karakter kita yang sulit untuk kita ubah. Mungkin masih suka marah-marah. Ini ibu-ibu pulang biasanya anak-anak ketika pulang sekolah, suami pulang kerja, sudah sibuk-sibuk ya. Hari ini janji saya nggak boleh marah, saya nggak boleh bawin. Tapi ternyata nggak bisa, gagal. Karena ketika saat itu dengan berbagai kesibukan akhirnya harus ngomel-ngomel, akhirnya harus marah-marah. Atau kebiasaan-kebiasaan lainnya. Mungkin saya tengah bergumul dengan pergumulan saya soal ini, mungkin pergumulan tentang manajemen waktu atau pergumulan-pergumulan lainnya. Berkaitan dengan karakter, satu hal yang harus kita ingat, bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu memulihkan segala sesuatu termasuk karakter kita. Ketika karakter kita dipulihkan, maka itu akan mengalami pembaharuan setiap hari. Jadi semakin hari itu harusnya jadi semakin lebih baik, bukan jadi semakin lebih buruk. Jadi
kita belajar yang pertama itu pengorbanan Kristus itu memulihkan segala sesuatu ya. Salah satunya adalah karakter itu bisa diubah. Bisa diubah, bukan berarti tidak bisa diubah sama sekali, karena jatuh dalam dosa kemudian tidak bisa diubah sama sekali. Tetapi ada anugerah, yaitu Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu salah satunya adalah memulihkan karakter kita. Mungkin kita tengah bergumul juga dengan pasangan kita, dengan suami, istri, anak-anak, yang saya berdoa karakternya, berdoa untuk karakternya ini kok tidak pernah berubah. Mungkin masih suka bentak-bentakan, masih suka kasar, masih suka marah-marah. Saya sudah bergumul dengan karakternya ini lama sekali. Tapi kita percaya bahwa ketika orang itu diizinkan Tuhan untuk mengenal Tuhan, maka karakternya itu bisa diubahkan. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Dulu papa saya sebelum menjadi orang percaya, itu pernah diinjili sama adiknya mama. Pernah diinjili tapi berkali-kali itu ditolak terus. Kalau saya itu dengan berbagai alasan, kamu ngomong apa begini. Sampai suatu hari adiknya mama ini sudah kesal lah. Akhirnya adiknya mama ini katakan, ya sudah, mungkin dia itu memang diciptakan bukan untuk percaya sama Tuhan. Mungkin dia itu bukan orang pilihan. Itu sempat merasa sedih ya. Begitu. Tapi akhirnya hari ini saya lihat itu perubahan karakter yang luar biasa. Setelah berpuluh-puluh tahun, itu saya lihat perubahan karakter papa saya itu luar biasa sekali. Dan saya lihat gitu ya, orang yang begitu dulunya bisa kita lihat sesuatu punya karakter yang sangat buruk pun, ketika Tuhan pilih dia untuk diselamatkan, karakternya itu bisa diubahkan. Kita hari ini yang tengah bergumul berdoa untuk pasangan kita, mungkin istri, anak-anak kita, untuk karakter mereka, terus kita berdoa bergumul mohon sama Tuhan supaya Tuhan boleh memulihkan karakter mereka juga. Dan yang kedua, ini ada satu kata-kata dari Arnold Denner, yaitu mengatakan setiap perubahan, bahkan perubahan menjadi lebih baik, selalu disertai dengan kekurangan dan ketidaknyamanan. Perubahan itu pasti ada ketidaknyamanannya. Apalagi kita sudah lama ada di dalam kondisi itu. Apalagi sudah lama kita hidup di dalam karakter itu. Maka suatu hari kalau kita mau lepas dari karakter itu sangat-sangat membutuhkan pengorbanan yang luar biasa ya. Mungkin ada ego yang harus dikesampingkan. Mungkin selama ini saya orangnya selalu ingin tampil. Seorangnya selalu ingin terlihat luar biasa. Tetapi ternyata karakter itu bukan salah. Tetapi mungkin kita terlalu berlebihan. Maka itu juga harus diubahkan. Dan ketika hal itu diubahkan, itu sakitnya juga tidak main-main. Mungkin ego kita harus dikesampingkan. Mungkin harga diri kita juga mungkin harus dikesampingkan sedikit. Supaya karakter kita itu diubah jadi lebih baik. Dan Bapak Ibu yang terkasih, seperti saya ingin kita melihat seperti proses kupu-kupu tadi. Dari ulat jadi kupu-kupu itu prosesnya bertahap. Prosesnya bertahap, ada kulit si ulat yang harus dilepas, ada rasa sakit yang harus dia rasa. Demikian juga proses transformasi karakter. Ada hal-hal yang memang harus kita korbankan, ada hal-hal yang memang harus kita lepas, dan mungkin itu menyakiti kita. Mungkin itu merugikan kita. Tetapi kita belajar sama-sama bahwa dari proses pembaharuan karakter itulah kita menjadi lebih mengenal Allah lebih baik hari lepas hari. Kita menjadi lebih bisa mengasihi sesama kita lebih baik setiap harinya. Hari ini coba kita pikir satu karakter kita yang kita ingin kita ubah. Mungkin gak usah lama-lama deh, mungkin dalam bulan ini deh, kita ingin ubah karakter ini. Apapun itu Bapak Ibu silakan pikir di dalam pikiran masing-masing. Mungkin saya ingin tidak marah-marah dulu. Atau saya ingin mengatur waktu dengan baik. Atau saya ingin karakter saya ketika di tempat kerja jadi orang yang lebih baik lagi lah, gak suka marah-marah. Atau saya ingin lebih tepat waktu ketika datang gereja. Nah ini juga. Jadi ini mungkin karakter yang ingin kita bangun di minggu ini atau di bulan ini. Mari kita sama-sama pikirkan itu di pikiran kita, jadi komitmen kita. Dan kita mau berdoa supaya Tuhan menolong kita melakukan hal yang tadi kita pikirkan, satu karakter yang ingin kita ubah itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami
adalah orang-orang yang berdosa yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Dan sebagai pribadi yang telah diperbaharui, seharusnya kami juga semakin hari semakin memperbaharui karakter kami, sikap kami menjadi lebih baik seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Mungkin hari ini kami telah bergumul dengan karakter-karakter kami yang buruk, yang menyakiti sesama kami. Kiranya Tuhan menolong supaya kami mau belajar untuk memperbaharui karakter kami, supaya semakin hari kami menjadi orang percaya yang semakin cinta akan Tuhan, semakin cinta akan sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam proses pembaharuan diri ini juga Tuhan, kami percaya bahwa sepenuhnya adalah pekerjaan-Mu. Karena itu Tuhan, tolong kami terus melibatkan Tuhan di dalam proses kami berubah menjadi lebih baik semakin hari. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami, kiranya Tuhan terus bentuk, Tuhan terus ubah menjadi lebih baik, menjadi lebih semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin.